Gue mau lu lihat ke belakang, bro. Lu pasti pernah ngalamin ini. Lu semangat banget, lu mulai bisnis, lu mulai diet, lu mulai nge-gym, lu gas 100% selama 3 hari. Terus, hari keempat, lu berhenti. Gak ada kabar, gak ada alasan. Sampai lu ketemu motivasi baru, dan lu mulai lagi dari nol. Ini namanya siklus start-stop. Kita selalu terjebak di sini. Hidup kita dihabiskan untuk memulai, bukan untuk melanjutkan. Kenapa? Karena kita bergantung pada motivasi. Dan motivasi itu kayak jebakan ghosting. Dia muncul pas lu lagi on fire, tapi dia hilang total pas lu lagi butuh-butuhnya. Dan selama beberapa menit ke depan, kita nggak cuma bahas disiplin. Kita akan membuat blueprint operasi otak untuk membangun otot anti-fragile. Otot mental yang makin kuat setelah lu kasih tantangan. Kita akan bedah. Hukum thermal emosi, kenapa motivasi itu pasti hilang, friction engineering, cara membuat kebiasaan buruk jadi super sulit dan kebiasaan baik jadi effortless, titik nol identitas, ilmu dibalik menjadi orang yang konsisten, bukan cuma orang yang mencoba konsisten. Kalau lu siap keluar dari siklus start-stop dan mengambil kontrol penuh atas diri lu, like video ini sekarang. Mari kita mulai. Bagian 1. Ilusi motivasi. Hukum thermal emosi. Motivasi bukan teman lu, bro. Dia adalah musuh tersembunyi yang membuat lu berpikir lu sudah menang padahal lu baru mulai. A. Motivasi adalah korek api, bukan tangki bensin. Lu terlalu fokus sama pemantik. Motivasi itu cuma trigger. Dia nggak bisa jadi energi lu buat lari maraton. Definisi baru. Hukum thermal emosi. Motivasi itu seperti panas. Dia cepat naik setelah lu nonton video keren, tapi dia pasti cepat dingin ketika lu ketemu kenyataan kerjaan numpuk atau badan capek. Lu nggak bisa melawan hukum ini. Solusi. Berhenti mencari panas. Mulai fokus pada bahan bakar dan mesin. Disiplin. Mesin nggak butuh mood. Mesin butuh sistem. B. The stress tax dan mental drama. Motivasi itu mahal. Definisi baru. The stress tax. Ini adalah biaya mental yang lu bayar karena lu harus berdebat dengan diri lu sendiri setiap hari. Lanjut nggak ya? Moodnya hilang nih. Kayaknya besok aja. Debat ini menguras energi bank mental lu. Paradoks disiplin. Disiplin sebaliknya. Disiplin menghemat energi bank lu. Lu nggak berdebat, lu cuma eksekusi. Lu sudah pasang autopilot. C. Motivasi mencari alasan, disiplin mencari cara. Ini adalah perbedaan mendasar. Motivasi. Begitu kondisi nggak ideal, dia bilang, udah istirahat aja, lu capek. Dia mencari alasan untuk berhenti. Disiplin. Begitu kondisi nggak ideal, misalnya mati lampu, dia bilang, oke, gua nggak bisa nulis di laptop, gua tulis di kertas 10 menit. Dia mencari cara untuk lanjut. Bagian 2. Arsitektur disiplin. Sistem sumbu otomatis. Disiplin itu bukan bakat, tapi arsitektur. Lu harus membangun sistem agar lu nggak perlu mikir. A. Sistem sumbu otomatis. Ini adalah mode autopilot. Langkah 1. Identifikasi titik nol. Lu harus tahu persis lu akan mulai kebiasaan baru di mana. Misalnya, setelah gua minum kopi jam 7 pagi. Langkah 2. Habit stacking. Tumpukan kebiasaan. Tumpuk kebiasaan baru lu di atas kebiasaan lama yang sudah pasti lu lakukan. Ini adalah aksi inersia. Formula. Setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan baru selama waktu MVH. Contoh, setelah membersihkan muka, saya akan meditasi selama 2 menit. Ini membuat transisi menjadi effortless. C. The Minimal Viable Habit, MVH. Kunci untuk mengalahkan ghosting ada di sini. MVH adalah anti-ghosting. Jangan buat target besar, misalnya lari 5K. Buat MVH, target sekecil mungkin yang mustahil gagal. Contoh MVH, menulis 2 kalimat, membaca 1 paragraf, lompat tali 10 kali. Tujuan MVH bukan untuk mendapatkan hasil, tapi untuk memenangkan momen mulai. Begitu lu mulai, hukum inersia aksi, lu tendensi melanjutkan akan bekerja. C. Armor mental, beyond mood. Disiplin itu armor mental lu. Definisi baru. Armor mental. Disiplin yang sudah mengakar membuat lu kebal dari mood yang buruk. Lu tetap jalan, bukan karena lu kuat, tapi karena lu sudah memutuskan sebelumnya bahwa ini adalah tugas lu. Latihan otot. Setiap kali lu berhasil melakukan MVH saat lu lagi males, lu sedang melatih otot anti-fragile lu. Bagian 3. Friction engineering. Kontrol lingkungan. Bro, lu nggak akan pernah konsisten kalau lu nggak kontrol medan tempur lu. A. Medan tempur 3 meter. Keputusan lu 90% dipengaruhi oleh lingkungan terdekat lu. Definisi baru, medan tempur 3 meter. Ini adalah radius 3 meter dari posisi lu. Tempat tidur, meja kerja, kulkas. Lu harus membuat medan tempur ini kondusif untuk kebiasaan baik. Aksi nyata.
Kalau lu mau baca buku, taruh buku di bantal. Kalau lu mau nge-gym, tidur pakai baju gym. Hilangkan hambatan fisik. B. Friction engineering, teknik gesekan. Ini adalah ilmu manipulasi lingkungan untuk kebaikan lu. Definisi baru, friction engineering. Secara sengaja, lu membuat kebiasaan buruk jadi super sulit, dan kebiasaan baik jadi effortless. Contoh friksi positif. Mempermudah kebiasaan baik, siapkan air minum dan vitamin di meja sebelum tidur. Lu bangun, lu minum. Zero friction. Contoh friksi negatif. Mempersulit kebiasaan buruk, mau kurangi sosial media, pindahkan aplikasinya ke folder kelima, ganti password akun lu, simpan di catatan jauh, atau hapus aplikasinya setelah jam 9 malam. Lu membuat gesekan yang menyulitkan lu untuk impulsif. C. Komunitas adalah sumbu otomatis eksternal. Lu nggak hidup sendirian. Manfaatkan tekanan sosial positif. Aksi nyata, cari buddy disiplin. Kalau lu mau lari, cari temen yang akan menunggu lu di depan rumah jam 5 tadi. Kekuatan malu, tekanan sosial, bisa jadi autopilot eksternal yang sangat kuat. Bagian 4. Neuroscience dan perubahan identitas. Ini adalah rahasia ilmiah dan filosofis untuk membuat disiplin lu permanen. A. The dopamine loop. Reward setelah aksi. Dopamin membuat lu ketagihan disiplin. Prinsip. Otak lu nggak ngejar hasil akhir. Otak lu menghargai progres. Aksi nyata. Ketika lu berhasil menyelesaikan MVH lu, misalnya lari 2 menit, lu harus segera memberikan reward kecil. Tanda cek di to-do list, atau minum kopi enak. Reward ini menyuntikkan dopamin dan membuat otak lu mengasosiasikan mulai dengan rasa enak. C. The titik nol identitas. Ini adalah level up tertinggi. Definisi baru. Titik nol identitas. Berhenti mencoba melakukan kebiasaan, mulailah menjadi tipe orang yang punya kebiasaan itu. Fokus pada being. Jangan bilang, saya harus nabung 2 juta hari ini. Bilang, saya adalah investor. Jangan bilang, saya harus menulis 500 kata. Bilang, saya adalah penulis. Efek, keputusan lu akan otomatis mengikuti identitas. Sebagai investor, lu akan menolak lifestyle virus tanpa banyak mikir, karena itu bukan identitas lu. C. The Anti-Fragile Muscle dan Peta Legacy. Setiap MVH yang lu lakukan saat lu males, lu sedang menumbuhkan otot anti-fragile lu. Long game. Disiplin kecil hari ini akan menjadi kekuatan berlipat ganda di masa depan. Peta Legacy. Tujuan akhir disiplin lu adalah meninggalkan warisan sistem. Lu mengajarkan siklus start swap ini ke generasi di bawah lu, agar mereka tidak perlu menderita. Kesimpulan. Bro, kita udah bongkar abis kenapa motivasi lu selalu gagal, dan gimana cara membangun mesin anti-fragile di otak lu. Jangan biarkan video ini jadi trigger motivasi sesaat yang akan hilang besok. Ubah ilmu ini jadi aksi. Bunuh jebakan ghosting dengan MVH 2 menit lu. Pasang sistem sumbu otomatis menggunakan habit stacking. Ubah medan tempur 3 meter lu dengan friction engineering. Bro, lu nggak butuh mood buat mulai, lu cuma butuh sistem. Kalau blueprint ini daging dan membuat lu tergerak, like video ini sebagai komitmen lu untuk mengaktifkan otot anti-fragile lu. Dan agar lu nggak ketinggalan sistem dan strategi powerful selanjutnya, subscribe sekarang juga. Tinggalkan komentar di bawah, tulis, .0 identitas aktif, sebagai deklarasi bahwa lu siap keluar dari siklus start-stop. Sampai ketemu di video selanjutnya.